Kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil badi? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil badi? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci orang. Kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama Mbah Minci Channel ya. Jadi pada kali ini ya, saya akan mereview salah satunya video yang lagi viral ya. Ini ada kiai dari Betawi yang lagi mengamuk, yaitu dengan adanya ceramahnya Habib Bahar bin Smith ya. Karena di situ para saudaraku, Habib Bahar bin Smith ini mengatakan apa ya, hai kiai-kiai anjing-anjing, bahkan di situ keluar apa ya, sebutan babi dan sebagainya. Makanya ini ada kiai Betawi yang merasa tidak terima ataupun apa ya, kesel dengan apa yang diucapkan Habib Bahar bin Smith ya. Jadi di situ Habib Bahar bin Smith itu apa ya, mengutarakanlah apa yang di kebun binatang itu dikeluarkan semua para saudaraku. Nah ini bukan contoh yang baik ya. Jadi di situ Habib Bahar mengatakan curut, babi dan sebagainya. Nah itu utara-utara yang kurang pas kalau menurut saya ya. Jadi ini ada salah satu kiai dari Betawi yang intinya itu memberi teguran keras kepada Habib Bahar bin Smith. Nah ini videonya para saudara. Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya, oknum habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Lo araguan, gue lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil badi? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil badi? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kan ini orang rusak ini. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'lawi. Itu Habib Alwi yang mulai, yang beliau wafat diputuskan oleh anaknya Al Habib Idrus yang mulai. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar. Gak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini sekarang kiai dikatain. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Itu Habib Alwi yang mulai. Kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, paling keren dikatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak gala-gala. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Keberapa Menawi ajarannya tuh. Sekarang bukan menyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah keberanian. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah
Al-Kahfi. Siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas, siapa yang kepengen surga, gitu aja. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan Zuriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang Zuriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan Zuriyah. Paham nggak? Nih gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Au qala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdol min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal, bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau zuriyah Nabi, bukan zuriyah Nabi, silakan. Jadi bukan itu Pak esensinya. Li ta'arufu, untuk saling mengenal, sharing. Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa la'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara mulia, lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia, tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab, anak pakai kitab. Ini ada kitab bagus nih Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang da'i, ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Beliau mensyaratkan satu hadits yang punya, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada Pak. Saya kan dulu anak kiai, ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia zuriyah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi'ilmi, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya, sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadalik, padahal bukan seperti itu. Inna awliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang takwa, gitu. Siapapun mereka, dari manapun mereka.
Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama. Sekali lagi saya bukan mau bikin rame yang lagi viral. Paling tidak, ayo kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan siapa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa. Barometer seseorang dilihat bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya, Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Nah, kita harus akui, ya. Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Walaupun dia Balawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib, ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional.